Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Pertama-tama kita bersyukur dulu kepada Allah karena kita masih bisa berjumpa lagi. Baik, langsung saja. Saya di sini akan membuat video tentang bagaimana cara membuka aki kemudian menutupnya kembali. Namun di sini saya tidak akan membuat video tentang bagaimana cara merangkai aki, menyambung sil aki, karena sudah ada video-video pada video sebelumnya. Jadi langsung saja pada videonya. Saya di sini menggunakan peralatannya menggunakan korek api. Saya menggunakan korek api yang menyembur seperti las itu. Dan ini koreknya. Saya akan coba agar teman-teman tahu seperti apa. Nah, seperti itu. Namun koreknya nanti saya akan beri penutup sebagai penggosok ya, agar apinya tidak langsung. Jadi menggunakan penutup dulu. Nah, ini penutupnya. Jadi nanti penutup itu yang akan digosokkan untuk menjilid aki. Dan saya juga di sini menggunakan lem. Di sini saya menggunakan lem ini yang seperti lilin, yang dipanaskan atau dibakar. Dan juga saya menggunakan gergaji untuk membuka penutup akinya nanti. Nah, saya di sini menggergaji aki di bagian lehernya itu ya, di bagian kepalanya ya, bagian penutupnya. Namun ada celah sedikit, saya beri celah sedikit. Nah, seperti itu kira-kira. Saya akan gergaji semuanya. Namun ketika menggergaji yang dekat kepala aki, kutub aki itu jangan terlalu dalam agar tidak putus kutub akinya. Dikira-kira saja, jangan terlalu bertenaga. Duduk sini, Dek, sama kakak. Duduk sini. Bawah. Duduk, Kak. Ya Allah. Bisa dilihat itu di bagian pojok sudah saya gergaji. Kira-kira ukurannya seperti itu. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu juga ke atas. Itu hanya untuk ini pengukuran agar lurus nanti. Saya akan gergaji dulu. Perlu diingat ya, ketika menggergaji di dekat kutub aki itu jangan terlalu dalam, karena akan nanti putus. Dikira-kira saja.
Allah. Kerja senyum awal, senyum awal. Dan pada bagian ini bisa digergaji hingga mendalam, hingga ke dalam, karena jauh dari kutub aki. Digergaji hingga mencapai pada kutub aki, hingga dikira-kira sudah menyentuh pada kutub aki, dihentikan, jangan dilanjut lagi, karena kalau dilanjut akan patah, akan putus kutub akinya. Dan untuk sisa-sisa gergaji itu, plastik sisa-sisa gergaji ya, penutup akinya itu ada sisanya, itu dibuka saja dulu, tapi jangan dibuang, karena nanti untuk penjilitannya agak untuk bermanfaat sebagai penjilitannya ya, plastik. Nah, plastik itu yang kotak jangan dibuang, disimpan saja, kira-kira begitu. Untuk kedalamannya kira-kira seperti itu, hampir menyentuh pada kutub aki. Kedalaman yang dekat kutub aki kira-kira seperti itu. Nah, sisi yang satunya juga kira-kira seperti itu, jangan terlalu dalam. Nah, itu. Nah, dan yang sisi yang sini yang jauh dari kutub aki bisa digergaji hingga ke dalam. Awas jangan dekat-dekat. Awas kena ini dong. Nak, kenapa ya? Kenapa ya? Foto. Nah, pada sisi di belakang kutub aki itu digergaji hingga ke dalam, hingga mencapai pada kutub aki. Kira-kira seperti itu, hingga menyentuh pada kutub aki. Dan juga bagian sisi-sisi yang lain yang masih kurang, yang masih terasa kurang, bisa digergaji lagi. Selanjutnya gergaji dimasukkan dari depan itu. Nah, begitu untuk menggergaji bagian di antara kutub aki itu ya. Itu masih ada yang menempel di sana. Jadi digergaji dengan cara seperti itu.
Dan jika sudah terasa tidak menempel ya, sudah selesai, tidak ada sekat-sekat lagi yang menempel. Sekarang tinggal dibuka. Saya menggunakan stang untuk membukanya. Begitu saja, ditekan. Baik teman-teman, di sini sudah saya servis akinya, saya sudah ganti selnya. Yang bagian positif itu ada yang rusak tadi. Dan sekarang saya akan tutupi dengan lem bagian kepala kutub aki ya, bagian lehernya itu. Karena di sana sering terjadi kebocoran. Jadi diberi lem dulu. Saya menggunakan lem yang tadi di awal sudah saya perlihatkan. Tidak apa-apa walaupun sudah kering, nanti akan dipanaskan lagi. Tidak jadi masalah. Terus di bagian ini juga diberi lem. Di bagian sambungan aki itu ya, diberi lem juga agar tidak bocor. Nanti di penutupnya juga akan diberi lem. Di bagian penutup semuanya akan diberi lem. Nah, untuk lem yang sudah kering seperti itu, kalau didiamkan itu kan kering, nanti akan dibakar kembali menggunakan api yang besar, yang lebih besar lagi apinya. Nah, di bagian penutup ini akan saya beri lem juga. Setelah semuanya diberi lem yang akan mengeras itu, yang sudah mengeras akan saya bakar agar melunak kembali, agar menjadi lunak. Nah, begitu saja, jangan terlalu lama agar tidak bahan plastiknya agar tidak rusak. Lalu ditutup. Sebelum lemnya mengering, ditutup, segera ditutup sambil ditekan. Dan untuk sisa-sisa lem yang meluber keluar, mungkin bisa diratakan atau dibersihkan. Mungkin lemnya ini sudah kering. Saya akan bersihkan dulu. Dan setelah dibersihkan sisa-sisa lemnya, bisa dipasang kembali plastik yang tadi, sisa-sisa pemotongan yang tadi, untuk menutupi celah-celah ya. Ketika nanti dipanaskan penjilitan menggunakan api, menggunakan besi yang panas. Jadi sisa-sisa yang tadi bermanfaat untuk menutupi celah-celah itu. Sekarang tahap penjilitannya, saya menggunakan korek yang tadi. Nah, jadi besi itu, penutup korek itu bermanfaat untuk menggosok agar apinya tidak langsung terkena pada plastiknya, pada bodi akinya.
Lalu sisa-sisa penjilitannya itu mungkin bisa dirapikan ya. Jadi begini saja ya teman-teman, cara membuka penutup aki dan cara menutupnya kembali. Jadi menggunakan lem, terlebih dahulu menggunakan lem agar rapat dan tidak terjadi kebocoran, lalu dijilid. Baik teman-teman, ini saja videonya, semoga bermanfaat. Dan tetap jangan lupa, ilmu itu hanya milik Allah, jadi mintalah kepadanya. Pertama-tama mintalah kepadanya, lalu belajar atau berusaha. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.